Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mufti P. Andi MAG selaku dosen pembimbing mata kuliah tafsir ayat zakat dan wakaf. Saya selaku mahasiswa di sini yang bernama Berry Prima NIM 2020604060. Saya di sini akan menyampaikan tentang ayat zakat. Di sini saya mengambil Quran surah At-Taubah ayat 103 sebagaimana yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna salataka sakanul lahum wallahu wasi'un alim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini menjelaskan bahwasanya tafsir ayat tersebut ialah menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka melalui zakat itu. Pengertian ayat ini umum sekalipun sebagaimana ulama mengembalikan dhamir yang terdapat pada lafaz amwalihim kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka yang mencampur adukan amal soleh dengan amal buruknya. Karena itulah ada sebagian orang yang enggan membayar zakat dari kalangan orang Arab Badui, menduga bahwa pembayaran zakat bukanlah kepada imam. Sesungguhnya hal itu hanyalah khusus bagi Rasulullah SAW. Mereka berhujjah dengan firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ayat yang pertama tadi kita baca, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, yang mana artinya ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka. Tafsir ayat ini ialah pemahaman dan takwil yang rusak. Ini dijawab dengan tegas oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan juga sahabat-sahabat yang lainnya dengan memerangi mereka, sehingga mereka mau membayar zakatnya kepada khalifah sebagaimana dahulu mereka membayarnya kepada Rasulullah SAW. Hingga dalam kasus ini Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah berkata, demi Allah, seandainya mereka membangkang terhadapku, tidak mau menunaikan zakat ternak untanya yang biasa mereka tunaikan kepada Rasulullah SAW, maka sesungguhnya aku benar-benar akan memerangi mereka. Di sini tafsir ayat ini menjelaskan bahwasanya orang-orang Arab Badui pada zaman dahulu menduga bahwasanya zakat itu hanya teruntuk kepada zamannya Rasulullah SAW. Pendapat mereka, apabila Rasulullah telah wafat, mereka tidak mau menunaikan zakat tersebut. Maka ditegaskan lagi oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, barang siapa yang tidak membayar zakat fitrah kepada beliau, maka beliau akan memerangi suatu kaum tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu washolli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Tafsir ayat ini yaitu maksudnya berdoalah untuk mereka dan mendoakanlah ampunan atas mereka. Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya telah meriwayatkan melalui Abdullah ibnu Abu Aufah yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW apabila menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau berdoa untuk mereka. Lalu datanglah ayahku perawai dan membawa zakatnya untuk Rasulullah SAW. Kemudian beliau berdoa, ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada keluarga Abu Aufah. Kemudian di dalam hadis lain disebutkan bahwa seorang wanita berkata, wahai Rasulullah,
Mendoalah untuk diriku dan suamiku. Maka Rasulullah SAW berdoa, semoga Allah merahmati dirimu dan juga suamimu. Di sini dijelaskan bahwasanya apabila seseorang yang membayar zakat, maka orang yang menerima zakat itu mendoakan orang yang berzakat tersebut. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, yaitu inna salataka sakanul lahum, yang artinya sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Tafsir ayat ini ialah sebagaimana ulama membacanya salawatika dalam bentuk jamak. Kemudian sedangkan sebagian ulama lain mengatakan membacanya yaitu salataka dalam bentuk mufrad. Di sini ada kata lain. Ada yang berpendapat membaca salawatika yaitu dalam bentuk jamak. Kemudian ada lagi ulama lain yang berpendapat membacanya salataka yaitu berbentuk mufrad yaitu tunggal. Kemudian menurut Ibnu Abbas menjadi rahmat buat mereka, sedangkan menurut Qatadah menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya, yaitu wallahu wasi'un, dan Allah Maha mendengar. Yakni dalam arti mendengar di sini ialah mendengarkan doa orang yang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya, yaitu alim. Ayat penutup ini yang artinya lagi Maha mengetahui. Tafsir ayat yang ini ialah yaitu terhadap orang yang berhak mendapatkan hal itu darimu dan orang yang pantas untuk memperolehnya. Imam Ahmad mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Waqi, telah menceritakan kepada kami Abul Urnais dari Abu Bakar Ibnu Amr Ibnu Atabah dari Ibnu Huzaifah dari ayahnya bahwa Nabi Muhammad SAW apabila berdoa untuk seorang lelaki, maka doa Nabi SAW itu mengenai dirinya juga mengenai anak serta cucunya. Pengertian tafsir ini ialah apabila Rasulullah SAW menerima zakat dan dia pun berdoanya tidak mendoakan orang yang berzakat itu sendiri, yaitu melainkan Rasulullah SAW berdoa untuk orang yang berzakat tersebut dan juga kepada anak-anaknya dan juga kepada cucu-cucunya. Kemudian selesai sudah tafsir ayat Quran surah At-Taubah ayat 103. Kemudian kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu asbabun nuzul. Asbabun nuzul di sini ialah sebab turunnya suatu ayat, karena ayat itu turunnya disebabkan melalui perantara. Perantara sebab ini yaitu tidak lain hanyalah atas dasar turunnya ayat tersebut. Pada zaman dahulu Rasulullah SAW mengutus dua sahabatnya untuk mengambil harta zakat kepada orang-orang kaya yang terdahulu dengan membawa surat perintah mereka mendatangi Sa'labah dan membacakan surat perintah itu. Dan Sa'labah pun berkata, pergilah kepada orang lain terlebih dahulu, sekiranya telah berhasil mendatangi yang lain, mampir kembali kepadaku. Setelah keduanya telah datang kembali, Sa'labah pun berkata, bukankah ini semacam upeti? Kemudian maka pergilah kedua orang itu meninggalkan Sa'labah, mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Bersamaan dengan tinggalkannya Sa'labah oleh kedua orang tersebut, Rasulullah SAW menerima wahyu dalam surah At-Taubah dari ayat 75 sampai 78, yang mana isi ayat tersebut menceritakan bahwasanya seseorang yang berikrar tapi dia tidak menepati janjinya, seperti cerita Sa'labah tersebut. Di sini peristiwa yang terjadi dengan Sa'labah juga sebagai ancaman kepada orang yang janji dengan bersumpah tetapi tidak menunaikan janjinya. Demikianlah uraian asbabun nuzul surah At-Taubah dalam kisah Sa'labah. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan dalam pemahaman Al-Quran dan mempraktekkannya dalam sendi kehidupan sehari-hari. Demikianlah dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun, karena saya adalah manusia biasa, tidak pernah luput dari kesalahan.
karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Saya akhiru qalam ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.